seperti tadi saya katakan, kelaparan terbesar itu adalah kelaparan akan arti dan makna. Jadi sekarang ini banyak masyarakat kita mau melakukan sesuatu berdasarkan ada yang namanya sebuah tren gitu. Jadi ada trennya pada saat itu adalah seperti ini gitu. Nanti ngelihat di Instagram siapa dia ngelakuin apa, kita mau seperti apa. Saya dulu melakukan yang namanya ibaratnya menggunakan tubuh sendiri untuk melakukan latihan. Dulu kenapa saya lakukan itu? Karena dulu nggak ada alatnya, nggak ada fitness center, Optimum Fitness Center Gym ini nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau saya ngelakuin itu kan gitu. Apa yang bisa saya lakukan ya saya lakukan aja, push up, sit up, pull up, apa segala kan gitu ya. Tapi kalau ketika ada alat bantu kan lebih seneng kan. Tapi sekarang masalahnya ada asosiasi di kepala yang ibaratnya wah kalau ngangkat-ngangkat kayak gitu kayak cowok serem ini apa gitu. Tapi kalau sekarang ada artis yang latihannya misalnya push up, pull up, sit up, dianggap oh itu latihan saya. Sekarang bahkan lebih canggih lagi. Zaman dulu cewek disuruh latihan beban aja nggak mau kan, takut. Bahkan ngelihat besi atau nyentuh besi aja takut gede. Zaman sekarang semua cewek deadlift, coba bayangin. Bayangin cewek cantik dia deadlift. Bilang buset, kita aja nungguin deadlift aja, anak-anak mungkin pada males kali deadlift semua ini apa gitu. Zaman sekarang cewek-cewek sekarang deadlift lah, lalu apalagi bahkan clean and jerk lagi gitu. Waduh, yang zaman dulu semua perasaan anak atlet angkat besi gitu ya. Dia bilang boro-boro ada yang nonton saya bertanding, ada apa yang ngelihat saya gitu, boro-boro ya nggak mau. Itu megang besi katanya, kata atlet-atlet angkat besi dibilang mau saya pendek gara-gara ngangkat besi gitu. Jadi akhirnya besi yang disalahin. Tapi zaman sekarang karena adanya sebuah tren, akhirnya semua melakukan hal itu gitu. Kalau buat saya pribadi, saya sih nggak ada masalah aja. Silakan aja kalau mau ngelakuin itu. Sekarang saya tanya, dia mau push up, terus di situ ada chest press, pilih mana? Ya kalau dia bilang dia maunya push up ya nggak masalah, push up aja. Cuma poinnya push up bebannya terbatas nggak? Kan cuma bisa badannya dia doang ya. Tapi mungkin kalau buat posting kan lebih kerenan push up daripada kerenan ini. Apalagi kalau push upnya sambil tepuk tangan. Atau misalnya ngapain, jadi saya pikir nggak ada masalah, boleh. Tapi kalau kita paham akan arti dan makna, push up itu berarti latihan aktivitasnya compound movement, menggunakan lebih dari 2 persendian. Otot yang terkena apa aja? Otot dada, otot bahu, otot tricep. Parameter daripada muscle building adalah apa? Beban itu sendiri. Kalau 6 kali, 12 kali aja gampang, berarti bebannya terlalu ringan. Nah dia push up berapa kali? 20, bisa 20-30 kali, berarti kesimpulan apa? Ringan kan? Berarti dia butuh beban yang lebih besar. Apa yang dia lakukan? Kalau zaman dulu saya nggak ada ini, ya udah saya ngelakuinnya pakai satu tangan aja udah, lebih berat pasti. Atau saya merubah temponya, pada saat turun pelan, baru naik lagi. Atau kaki saya yang dinaikin ke atas. Atau apapun lah gimana caranya saya. Atau tangannya saya pendek, masukin ke dalam sehingga tricep saya yang kerjanya lebih berat. Saya berusaha untuk siasat karena saya kekurangan alat. Kalau hari ini ada chest press, ada bench press, ada cable crossover dan sebagainya, kenapa saya harus push up gitu loh. Tapi kan ngetrennya push up gitu. Jadi pertanyaan saya, kalau dia maunya push up ya udah nggak apa-apa juga, boleh aja gitu. Tapi seperti saya katakan tadi, tujuannya apa? Kalau tujuannya mau bertanding untuk CrossFit, ya kan CrossFitnya ikut pertandingan CrossFit, maka belajarnya CrossFit. Tapi kalau tujuannya memang mau punya badannya bagus, ya otomatis ya latihannya sesuai dengan yang mengarahkan kita kepada badan bagus. Yang paling tidak fair menurut saya sekarang ini dengan tren yang begitu banyak, sering jenis-jenis latihan-latihan tertentu itu istilahnya tidak apa istilahnya bahasanya dia tidak pay attention terhadap yang namanya resiko dan manfaat. Nah jadi melakukan gerakan itu kayak nonton tadi, misalnya tadi saya lihat, wah loncat sana loncat sini apa, seneng kan, karena buat postingan kan bagus. Tapi kalau kita lakukan tiba-tiba kalau kita cedera dari itu, berarti kan nggak bisa latihan 2 minggu kan, 3 minggu. Nah jadi makanya kenapa safety penting, tapi bagaimana manfaat bisa didapat, resiko diperendah, keselamatan dijaga,
resiko direndahkan, manfaat ditinggikan. Nah itu ilmunya, sama kayak tadi punya badan bagus, body fatnya diturunin, lean body massnya dinaikin. Bukan masalah naikin berat badan atau nurunin berat badan, tapi merubah komposisi tubuh kita ke arah yang lebih baik. Jadi komposisi tubuhnya ada tulang, ada otot, ada lemak, ada air. Air diseimbangkan, tulang dikuatkan, otot berarti dinaikkan, lemak berarti itu yang namanya badan yang lebih bagus. Jadi bukannya wah saya turun berat badan 5 kilo berarti bagus. Lah orang mencret turun juga 5 kilo. Kalau nggak percaya teman-teman coba keliling Jogja naik mobil dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, kacanya tutup, AC-nya matiin, jalan-jalan tuh di lapangan sana, pasti turun beratnya. Turunnya apanya teman-teman? Air. Cairannya. Begitu turun cairannya, turun beratnya. Kualitas kesehatannya menurun juga gak? Menurun juga. Ototnya menurun juga gak? Menurun juga. Lemaknya menurun juga gak? Tidak jawabannya. Nah jadi makanya kenapa bukan masalah berat badan atau apa, tapi lebih kepada ini. Tapi berat badan akan otomatis turun kalau pola hidupnya lebih sehat. Ya, jadi kembali lagi jawaban saya, tren datang di welcome aja. Kenapa enggak? Kan sekarang juga banyak ada alat-alat gini buat memberikan varian latihan sehingga tidak membosankan. Tapi di sisi lain selalu fokus, jangan hanya terperangkap di dalam sebuah latihannya, tapi hasilnya nanti nggak ada. Karena terakhirnya dia nanti protes juga, kok saya disuruh push up gini, suruh loncat-loncat gini, ini apa, kok saya udah 2 bulan, 3 bulan latihan sama kamu kok hasilnya nggak ada. Kan nggak mau juga. Jadi makanya selalu jaga hasil tetap terjadi. Proses boleh fun, tapi se-fun-funnya proses tetap harus berfokus kepada improvement, harus hasil, harus ada hasil. Nah salah satu hasil untuk bisa optimal adalah dengan meningkatkan lean body mass kita. Salah satu makanya kenapa latihannya mesti berkualitas. Oke, terima kasih. Ya, apa lagi? Setengah jam lagi. Ya. Aku tanya, kalau misalnya anak SMP atau SMA itu sebenarnya udah bagus nggak sih kalau misalnya dia udah olahraga angkat beban? Nah itu ngaruh nggak sama pertumbuhan tinggi? Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.